Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Di mana suara itu? Siapa sebenarnya? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Lindungilah hamba ya Allah. Lindungilah hamba ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Salam sayang, salam hormat, salam santun, salam semuanya buat kalian semua, buat para master dan bakternya dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan tidak lupa juga kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kesehatan jasmani maupun rohani kepada kita semua. Dan tidak lupa juga kita hadiahkan selawat berserta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselawat dan berselawatlah dan berzikir dan mengerjakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan diberi sapaan-sapaannya di akhir zaman nanti. Amin amin ya robbal alamin. Malam ini saya Mas Bromo dan posisi di mana Mbah Gembul itu membawa anak kecil itu akan dijadikan tumbal. Jadi malam ini saya beranikan diri, mudah-mudahan tidak berjumpa apapun. Insyaallah mudah-mudahan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Ini dimana tempat kejadian kemarin si Eyang Romo bertemu dengan Mbah Gembul sama Ki Darmo, yang mana dia membawa anak kecil untuk dijadikan tumbal kekuatan buat gurunya Mbah Gembul. Astagfirullahaladzim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat netizen, doakan saya, mudah-mudahan saya tidak bertemu apapun di tempat ini, tapi saya sudah merasakan merinding ngeri. Ini ada kupu-kupu lagi ya, mungkin kiriman dari para kesatria yang mana dia memberi tanda buat menemani saya malam ini, dan mudah-mudahan saya terlindung dari apapun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya sudah merasakan hal-hal yang tidak wajar. Astagfirullahaladzim ya Allah, lindungilah hamba ya Allah, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa oleh diri hamba ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini netizen. Astagfirullahaladzim, lampu sudah mulai aneh. Astagfirullah ya Allah.
Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Suara apa itu ya Allah? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Di mana suara itu? Siapa sebenarnya? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Lindungilah hamba ya Allah. Lindungilah hamba ya Allah. Apa itu ya Allah? Apa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Tuhan. Lindungilah hamba ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Setiap ada kejadian seperti ini, netizen lampu berubah menjadi tidak apa. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Lebih baik saya jalan kembali karena saya merasakan takut suara itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Maaf netizen, setiap ada hal-hal yang aneh pasti seperti ini, gelap, terpaksa saya menjalan ngendap-ngendap pulang. Saya takut karena posisinya saya sendirian, tidak ada tim yang menemani saya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Maaf netizen, saya jalan pulang karena saya merasa takut. Ya Allah, kenapa setiap kali ada kejadian hal yang aneh beliau mematikan lampu, membuat lampu saya tidak bisa menerangi kembali. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, lindungilah kami ya Allah. Netizen, ini saya sebenarnya takut sendirian, makanya saya bergegas pulang mencari bala bantuan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, lindungilah hamba ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Di manakah ini? Saya tidak tahu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullah. Di mana suara tangisan tadi ya? Astagfirullahaladzim. Di mana ini ya Allah? Mana itu ya Allah? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mana lampunya gelap lagi ya Allah? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Di manakah suara itu ya Allah? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Di manakah suara itu ya Allah?
Di manakah suara tangisan itu? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ada seseorang. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Siapakah Anda? Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Dia tidak menjawab. Ngapain Anda di sini? Mbak, Mas atau siapa ya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sepertinya dilihat dari gayanya sosok wanita. Saya yakin ini adalah korban-korban dari Mbak Gembul. Mbak, ini Mbak atau Mas? Astagfirullahaladzim. Saya jadi takut sendirian, mana lagi lampu nggak ada. Astagfirullahaladzim. Ini Mbak atau Mas ya? Ada apa? Saya takut. Astagfirullahaladzim. Berarti ini Mbak. Mbak kenapa sendirian di sini Mbak? Ini kan tempatnya angker loh Mbak. Saya takut. Saya dikejar-kejar. Astagfirullahaladzim. Katanya dikejar-kejar. Dikejar-kejar siapa Mbak? Sama Mbak Gembul. Mbak Gembul. Bukankah Mbak Gembul itu seorang dukun yang jahat? Astagfirullahaladzim. Mbak Gembul itu kan dukun yang jahat loh Mbak. Iya, saya tidak tahu dia mengejar-ngejar saya. Astagfirullahaladzim. Jadi Mbak ini dari mana asalnya? Saya dari sana. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Netizen, ini sepertinya wanita yang akan dijadikan tumbal oleh Eyang Gembul, Mbak Gembul. Sungguh jahat Mbak Gembul ini. Saya akan mencoba menanyai Mbak. Jadi Mbak ini maksudnya dikejar-kejar pas saat Mbak ini lagi ngapain, ataukah Mbak memang secara nggak sadar itu Mbak bisa sampai sini gitu Mbak? Tidak tahu, saya tidak sadar. Astagfirullahaladzim. Berarti mbak-mbak ini memang posisinya dibuat tidak sadar sehingga dia berani berjalan di tempat-tempat yang seperti ini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sungguh mengerikan Mbak Gembul ini. Bukan hanya anak kecil saja, bahkan wanita pun akan dibuat tumbal untuk kekuatannya. Astagfirullahaladzim. Apa sih tujuan Mbak Gembul itu? Saya sudah lemas, sudah letih saya. Saya takut. Sudah takut. Astagfirullah. Tidak tahu, saya tidak sadar. Tiba-tiba saya sudah berada di hutan Astagfirullahaladzim. ini. Saya tiba-tiba udah berada di dekat kejar Mbak Gembul tadi. Ya Allah. Berarti netizen, Mbak ini bisa jadi dimana tadi siang kita kan berada di suatu tempat yang sangat mengerikan, yaitu di pohon kayu, pintu gerbang orang tuh masuk. Bisa jadi ini para antek-anteknya Mbak Gembul ini sudah menyebar di suatu perkampungan dan mencari sasarannya untuk mencari tumbal yang akan dibawa ke Mbak Gembul. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jadi Mbak sempat diapain aja Mbak sama Mbak Gembul itu Mbak? Kenapa Mbak bisa melarikan diri gitu? Iya, saya takut. Mbak aslinya orang mana Mbak? Mbak nggak tahu juga ya? Nggak tahu saya. Ya Allah. Sungguh kasihan. Jadi pas saat sekarang ini Mbak ini belum sadar sebetulnya siapa Mbak ini sebenarnya. Kan ada nama gitu kan,
nama Mbak ini siapa dan keluarga Mbak itu siapa, kan ada. Nanti kalau sampai Mbak nggak pulang malam ini kan jadi carian keluarga Mbak gitu loh. Saya belum tahu siapa saya. Astagfirullahaladzim. Saya bingung. Mbak ini kedinginan katanya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi Mbak ini sudah merasakan kedinginan katanya. Tapi yang saya heran kan Mbak, tadi kan saya rencananya mau ke sana Mbak, ke tempat dimana Mbak Gembul itu membawa sosok anak kecil itu yang mau dijadikan tumbal. Tapi kenapa bisa bertemu dengan Mbak gitu? Istilahnya bagaimana ya, saya pun juga bingung karena saya kan posisi sendirian ini. Merasa takut juga. Tadi yang suara nangis itu memang Mbak. Iya. Ya Allah. Jadi sekarang ini Mbak ini nggak di apa? Nggak bisa melihat siapa di saat sekarang ini yang ada di sekitar Mbak, yang tak kasat mata itu kan, yang mengikuti Mbak saat sekarang ini. Karena saya masih bingung ini kenapa Mbak ada di sini gitu. Saya tidak sadar. Saya pikir hantu, orang suaranya pun ngeri. Makanya saya jadi merasa takut. Jadi Mbak nggak tahu ya siapa nama Mbak sebenarnya ya? Enggak. Ya Allah, netizen, berarti ini Mbak Gembul ini ataupun para antek-anteknya membawa Mbak ini supaya dilupakan dirinya itu siapa sebenarnya. Lupa diri lah dibilang kan, makanya sampai dia ini tidak tahu siapa namanya, siapa keluarganya, dari mana dia berasal. Ya Allah. Jadi Mbak ini mau kemana rencananya Mbak? Saya belum tahu. Gini aja Mbak, kebetulan di Mbak di daerah sini ada sahabat saya, nanti biar Mbak saya bawa ke rumah teman sahabat saya, karena di sana pas kebetulan ada anak gadisnya sama istrinya, orangnya baik hati. Nanti kita ke sana ya Mbak. Maksudnya bagaimana ya, saya khawatir kalau Mbak sendirian lah di daerah sini. Ini ngeri loh Mbak tempatnya. Iya. Mbak apa nggak merasakan tempat ini mengerikan Mbak? Mas ini siapa rupanya, saya takut. Saya ini sebenarnya dari tim Mas Bromo mempunyai musuh yaitu namanya Mbak Gembul. Pas kebetulan juga Mbak kok tahu Mbak Gembul itu, berarti ini Mbak ini salah satu dari korbannya yang bakal akan dijadikan tumbal. Ya Allah, beruntunglah Mbak kita bertemu, biar nanti Mbak saya amankan supaya nggak terjadi apa-apa oleh diri Mbak. Mudah-mudahan Mbak nanti di sana bisa sadar dan bisa pulih kembali pemikiran-pemikiran Mbak yang awalnya lah, supaya bisa mengingat siapa sebenarnya Mbak ini. Astagfirullahaladzim. Jadi begitu saja netizen, sepertinya Mbak ini sudah kedinginan dan merasa ketakutan. Astagfirullahaladzim, sungguh kasihan Mbak ini. Mungkin Mbak ini pas saat lagi tidur atau bagaimana digendam dan dipanggil dengan cara gaib, sehingga Mbak ini tidak tahu gitu, tidak sadar dibuat seperti ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dan saya buru-buru akan membawa Mbak ini ke rumah sahabat saya, Mas Sastro, sama saya pertemukan sama Mbak Rina juga di sana, agar Mbak ini dirawat di sana supaya dia bisa kembali lagi ingatannya. Astagfirullahaladzim. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.